Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Teori Tetangga, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya Teori Tetangga. Dalam kesempatan kali ini saya akan ajak Anda untuk membahas 5 penyebab wanita mau jadi selingkuhan. Kalau misalkan Anda punya pendapat lain, boleh ya Anda bisa sharing pendapat Anda di kolom komentar. Dan bagi Anda nih yang mungkin ingin cerita masalah pribadi Anda atau Anda punya pengalaman yang cukup unik, spesial yang ingin Anda bagikan dengan saya, Anda bisa kirim ke email teoritetangga@gmail.com ya. Nah, daripada lama-lama, mari saja kita bahas 5 hal atau 5 penyebab seorang wanita mau jadi selingkuhan. Yang pertama, karena mendapatkan keuntungan secara finansial. Nah, tidak bisa dipungkiri banyak sekali wanita yang dia merasa kesusahan dalam menghidupi anaknya atau keluarganya atau bahkan dirinya sendiri. Dia susah mendapatkan pekerjaan, kemudian ada pria kaya, pria yang sudah mapan. Dia menaruh rasa suka pada wanita tersebut, mendekati, kemudian memberikan keuntungan secara finansial. Nah, kondisi ini akhirnya membuat dia mau menjadi selingkuhan, walaupun dia tahu si laki-laki tersebut sudah punya keluarga, sudah punya anak begitu ya. Tapi ya gimana lagi, akhirnya dia mau melakukan itu semua. Tapi sekali lagi ya pemirsa, apapun alasannya, selingkuh itu tetap hal yang tidak baik ya. Karena bisa merusak mental, bisa merusak karakter menimbulkan banyak sekali kerugian-kerugian lainnya. Nah, kemudian selain keuntungan finansial, ada juga yang dia tidak mendapatkan keuntungan finansial karena alasan yang kedua, karena mendapatkan kenyamanan secara emosi. Dia mendapatkan kasih sayang, perhatian. Mungkin saja wanita itu adalah wanita yang sudah mapan, karena banyak juga wanita yang sudah mapan, sudah tidak punya pasangan begitu ya. Tapi dia mengharapkan sosok laki-laki yang bisa memberikan dia arahan, memberikan dia dukungan, mau mendengarkan semua keluh kesahnya, mau menasehati dia. Hanya mendapatkan itu saja dia sudah merasa bahagia. Ya, akhirnya kondisi inilah yang membuat dia mau menjadi selingkuhan, walaupun justru mungkin dia yang lebih banyak berkorban untuk si laki-laki secara keuangan gitu ya. Ya, karena memang ini tadi, dia mendapatkan kenyamanan secara emosi, perasaan, dan dia akhirnya tetap mau menjadi yang kedua. Meskipun dia sudah tahu nih, laki-laki sudah punya istri, dia berkomitmen tidak mau mengganggu si istri dan anak-anaknya. Yang penting dia sudah mendapatkan kenyamanan dan juga perhatian sudah cukup. Ada loh yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih yang ketiga, karena merasa iba dengan si lelaki. Loh, kok bisa Mbak Nikmah merasa kasih sama si lelaki? Ya, karena faktanya banyak sekali nih wanita yang jadi selingkuhan awalnya karena dia merasa kasihan dengan si laki-laki. Dia sering diajak curhat si laki-laki tentang masalah rumah tangganya, tentang istrinya yang begini, tentang istrinya yang begitu gitu ya. Sehingga muncullah rasa iba si wanita tersebut kepada si laki-laki. Akhirnya mereka semakin dekat dan akhirnya terjadi perselingkuhan gitu. Walaupun mungkin faktanya si laki-laki dan istrinya itu baik-baik saja, karena banyak sekali loh ya korbannya. Si wanita itu jadi selingkuhan gara-gara si laki-lakinya cerita yang buruk-buruk tentang istrinya. Istrinya kurang ajar lah, istrinya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, atau istrinya banyak hutang, ini itu, yang sekiranya membuat si wanita ini merasa kasihan gitu. Nah, kemudian alasan yang keempat, kenapa si wanita mau jadi selingkuhan adalah karena dia merasa laki-laki tersebut adalah pria idamannya. Karena ketika dia memiliki kriteria tertentu tentang laki-laki mungkin dia ingin laki-laki yang kalem, laki-laki yang perhatian gitu ya, laki-laki yang good looking, dan itu semua terkumpul pada laki-laki tersebut. Akhirnya dia maulah jadi selingkuhan si laki-laki tersebut, karena hal-hal yang dia inginkan itu tidak ada pada laki-laki lain, adanya di laki-laki yang sudah punya pasangan itu. Akhirnya ya itu, dia mau jadi yang kedua. Dia tidak peduli dia sudah punya pasangan atau tidak, yang penting dia merasa happy dengan laki-laki itu. Nah, kemudian yang kelima,
karena si laki-laki tersebut adalah mantan terindahnya. Karena banyak loh yang terjadi memang wanita yang rela jadi selingkuhan si mantannya. Karena memang dia masih ada rasa cinta, masih belum bisa move on dari sang mantan. Akhirnya mungkin ketemu di reuni, atau ketemu lagi di sosial media, tukeran nomor handphone, akhirnya terhubung kembali, ya, dan terjalinlah perselingkuhan. Nah, itu tadi ya pemirsa, beberapa penyebab wanita mau jadi selingkuhan versi teori tetangga. Bagi Anda nih yang mungkin punya pendapat lain, silahkan ditambahkan. Namun sekali lagi pemirsa, saya ingin memberikan penjelasan lagi tentang yang namanya selingkuh, ya. Secinta apapun Anda kepada selingkuhan, sesayang apapun Anda pada selingkuhan, sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk Anda, sekuat apapun Anda mencoba mendapatkannya, itu akan susah untuk Anda dapatkan. Dan kalaupun Anda berhasil mendapatkannya, sesuatu yang diambil dari melukai hati orang lain itu tidak akan membuat Anda bahagia. Itu hanya kebahagiaan semu saja. Mungkin akan bertahan hanya 1 tahun, 2 tahun, namun setelahnya Anda mungkin akan merasa bosan. Bahkan yang paling parah, Anda akan merasa menyesal. Penyesalan inilah yang tidak akan ada obatnya. Anda akan merasa berdosa, bersalah, dan hal-hal yang akan menyiksa diri Anda lainnya. Nah, itu tadi dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Silahkan Anda bisa tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe ya. Saksikan video-video terbaru saya hanya di channel YouTube Teori Tetangga. Berbagi manfaat, berbagi kebaikan bersama Teori Tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.